wabarakatuh. Kita membahas tentang kawasan pengelolaan dalam teknologi pendidikan. Kita beranggotakan dua orang, yang pertama Muroti Akumina dan Yulia Chandrawardana. Di dalam kawasan pengelolaan teknologi pendidikan menjadi 4 unsur. Yang pertama pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, yang ketiga pengelolaan sistem penyampaian, yang keempat pengelolaan informasi. Saya akan membahas dua pengelolaan. Yang pertama pengelolaan proyek, yang kedua pengelolaan sumber. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan proyek. Pertama, pengelolaan proyek adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemimpin dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan proyek meliputi rancangan persiapan, pengamatan, dan penyelenggaraan proyek, desain dan pengembangan. Pengelolaan proyek juga ada pada upaya perencanaan untuk menentukan berbagai hal yang ingin dicapai atau tujuan yang akan datang, dan menentukan tahapan-tahapan yang perlu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan proyek juga terdapat pada monitoring. Dapat digambarkan sebagai kesadaran akan apa yang ingin diketahui seseorang, melakukan pemantauan tingkat tinggi untuk melakukan pengukuran dari waktu ke waktu, menunjukkan gerakan menuju tujuan. Pengelolaan proyek mengembangkan ada suatu proses mendesain pembelajaran secara bisa diterima oleh akal dan yang sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan proyek berbeda dari manajemen tradisional karena satu, petugas proyek mungkin merupakan anggota tim jangka pendek yang baru karena sifat tanggung jawabnya masih sementara. Yang kedua, pengelolaan proyek biasanya tidak memiliki wewenang jangka panjang atas petugas. Yang ketiga, dibandingkan dengan situasi organisasi pertama, pengelolaan proyek memiliki jangkauan kontrol dan penyesuaiannya lebih cepat dan mudah. Mengaplikasikan pengelolaan proyek belajar ialah pemanfaat yang terbentuk secara sistematis yang berasal dari sumber belajar. Fase pemantauan media bersumber dari pengambilan keputusan yang didasari pada pendalaman dari tata pembelajaran. Misalnya, cara memenangkan atau memerankan film sesuai dengan bentuk pembelajaran yang dibutuhkan dan dimodelkannya. Prinsip penggunaan media juga berkaitan dengan karakteristik siswa. Belajar mungkin memerlukan keterampilan visual atau bahasa untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya praktis pada pembelajaran. Oke, yang kedua saya akan membahas tentang pengelolaan sistem sumber. Kawasan pengelolaan tujuan utama dari teknologi pembelajaran adalah untuk menemukan solusi dari masalah belajar atau promosi kegiatan pembelajaran. Teknologi belajar sebagai perangkat lunak, bentuk metode sistematis untuk memecahkan masalah belajar menjadi semakin kompleks dan menempati tempat banyak digunakan dalam pendidikan. Teknologi pembelajaran ulang dianggap sebagai teknologi peralatan terkait dengan penggunaan peralatan, media, dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan atau kegiatan belajar melalui penggunaan alat bantu audiovisual. Pengelolaan sumber termasuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem, pendukung, dan layanan sumber daya. Evaluasi proyek adalah kegiatan yang secara khusus didanai untuk melakukan tugas tertentu selama periode waktu tertentu. Contoh, kerja 3 hari tentang tujuan perilaku. Perbedaan utama antara rencana dan proyek adalah bahwa rencana tersebut diharapkan berlangsung tanpa batas, sedangkan proyek biasanya diharapkan untuk jangka pendek. Proyek yang dilembagakan telah menjadi proyek dalam kenyataan. Media dan sumber belajar fungsi untuk memfasilitasi pembelajaran, untuk memberi pengalaman belajar otentik bagi peserta didik dengan tidak dikelolanya media dan sumber belajar dengan baik sehingga menyebabkan kehilangan. Hal tersebut
akan berdampak pada terhambatnya proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang harus dapat terfasilitasi dengan media dan sumber belajar untuk memberikan pengalaman belajar otentik bagi peserta didik menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya Yulia Chandrawardana. Saya Yulia Chandrawardana akan menjelaskan tentang pengelolaan sistem penyampaian. Dalam materi teknologi pendidikan, pastinya akan disertai dengan tema-tema yang beraneka ragam. Salah satunya adalah pengelolaan sistem penyampaian. Dalam hal ini, pengelolaan sistem penyampaian masuk ke dalam teori praktik. Teori praktik di sini adalah suatu kegiatan yang menerapkan konsep, prinsip atau teori oleh tenaga pendidik dengan cara berinteraksi langsung dalam suasana saling mempengaruhi atau terjadinya interaksi satu sama lain yang bersifat positif. Pengelolaan sistem penyampaian memiliki makna proses atau cara perbuatan mengelola atau proses untuk melakukan kegiatan tertentu berdasarkan prosedur atau tata cara yang saling berhubungan, yang kemudian prosedur tersebut dapat membentuk kesatuan yang dapat menyelesaikan sasaran tertentu sehingga dapat disajikan kepada khalayak umum. Bab selanjutnya ialah pengelolaan informasi. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul Management Information System, informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perkembangan budaya, pengetahuan, sosial, dan politik. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan informasi adalah perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka menyediakan sumber untuk kegiatan belajar. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah pengelolaan sistem penyampaian merupakan perencanaan, pemantauan, pengendalian atas metode yang digunakan untuk menyampaikan atau penyajian informasi kepada siswa, atau secara singkatnya adalah cara bagaimana bahan pembelajaran disampaikan dengan baik oleh tenaga pendidik kepada anak didik. Pengelolaan informasi adalah perencanaan dan pengendalian cara, penyimpanan, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka menyediakan sumber untuk kegiatan belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.